Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa sekalian di dalam pertemuan ketiga mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Jadi di perkuliahan ini atau di pertemuan ini kita akan memiliki dua agenda. Yang pertama adalah diskusi tentang IT Strategic Management dan yang kedua adalah tentang pembahasan atau pemberian tugas. Nah, oke, untuk yang pertama, yaitu tentang diskusi, kita akan mencoba untuk melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan strategic IS/IT management yang dibandingkan dengan tradisional IT management. Ya, kita akan coba untuk melakukan review terlebih dahulu apa perbedaan antara IS/IT strategic dengan tradisional IT. Kalau misalkan kita ingat dari apa yang sudah kita diskusikan kemarin, untuk tradisional IT ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah Yang pertama yaitu manajemen information system dan yang kedua adalah DP atau data processing. Ya, atau yang disebut dengan transactional information system atau transactional processing system. TPS sama MIS. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisional strategic IS atau IT itu merupakan suatu IT atau suatu teknologi yang bisa digunakan di dalam organisasi untuk merubah model bisnis dari suatu organisasi tersebut. Sehingga organisasi itu memiliki suatu competitive advantage yang unik, yang berbeda dengan competitive advantage milik organisasi lainnya. Nah, itu merupakan definisi dari strategic IS. Nah, sekarang apa perbedaan antara traditional IT management dengan strategic IS IT management? Nah, di dalam strategic IT management, maka di sini selain dia itu digunakan untuk melihat keadaan internal dari sebuah organisasi, dia juga diharuskan untuk mendefinisikan faktor-faktor eksternal yang akan memberikan suatu pressure atau yang akan memberikan apa ya, suatu tekanan atau suatu trigger atau trigger-trigger yang bisa merubah bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan. Jadi sebenarnya di dalam strategic IS, IT management, di sini selain dia itu untuk melihat atau melihat keadaan sekarang yang ada di dalam organisasi atau melihat keadaan internal di dalam organisasi, selain itu dia juga diharuskan untuk memahami eksternal faktor atau faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan atau kegiatan operasional dari organisasi. Nah, di sini siapa yang berhak atau bertanggung jawab di dalam membuat atau mengelola strategic IT atau IS? Di sini disebutkan pada poin yang kedua yaitu senior management ya. Jadi yang namanya senior management itu akan bertanggung jawab di dalam pembuatan IS IT atau pembuatan IT master plan atau strategic IS IT management. Selain itu, dia juga bertanggung jawab terhadap bagaimana untuk mengelola agar yang namanya strategic IS IT itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, itu poin yang kedua. Sedangkan di sini poin yang ketiga harapannya adalah dengan melakukan yang namanya strategic IS IT management maka didapatkan suatu value yaitu meningkatkan competitiveness. Artinya adalah meningkatkan yang namanya daya saing dari organisasi dengan merubah bagaimana organisasi itu melaksanakan bisnisnya. Itu ya yang paling penting. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa strategic ISIT ya, strategic ISIT itu memiliki suatu tujuan yaitu untuk merubah bagaimana suatu organisasi itu di dalam menjalankan bisnis. Sedangkan tujuan dari strategic ISIT management itu adalah untuk mengelola, memantau serta mengontrol agar kegiatan yang ada di dalam organisasi itu dapat dibantu dengan teknologi sehingga organisasi itu dapat merubah pola atau model bisnisnya masing-masing. Nah, itu yang disebut dengan strategic IS/IT management. Oke, mungkin ini sudah pernah kita bahas, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan strategic system? Strategic system ini merepresentasikan suatu hasil atau suatu efek dari pengimplementasian suatu sistem informasi strategik atau IS strategik. Jadi tujuan dari IS strategik itu setidaknya ada 4. Yang pertama,
Bisa digunakan untuk menghubungkan antara supplier dan customer, sehingga antara supplier dan customer itu dapat melihat atau berbagi data, sehingga ketika dilakukan proses untuk ketika bisa didapatkan atau bisa disimpulkan bahwa ada pembagian data antara supplier, customer, dan juga organisasi, maka masing-masing peran tersebut, yaitu supplier, customer, maupun organisasi dapat mengetahui apa yang dibutuhkan tanpa dilakukan komunikasi yang intens. Itu yang dimaksud dengan connection to supplier dan customer. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi organisasi ini ternyata ada suatu organisasi ya, jadi kasusnya ya. Organisasi tersebut itu ternyata memiliki organisasi tersebut itu bergerak di bidang manufaktur misalkan. Ternyata ada pada suatu saat bahwa warehouse atau gudang dari organisasi manufaktur tersebut itu ternyata sedang ketika dilakukan yang namanya kegiatan manufaktur, maka organisasi tersebut akan melihat warehouse-nya. Nah, setelah dilihat warehouse-nya, ternyata warehouse-nya itu sedikit sekali. Maksudnya barang yang disimpan atau bahan baku yang disimpan oleh gudang di dalam organisasi tersebut itu ternyata sudah habis, bahan bakunya sudah habis, sehingga mau tidak mau organisasi tersebut itu akan menghubungi supplier untuk bisa memasok bahan baku yang diinginkan. Namun jika itu terjadi, maka implikasinya apa? Maka implikasinya adalah kegiatan manufaktur itu akan terhambat sampai sumber daya itu bisa atau bahan baku bisa di-deliver oleh supplier. Nah, dengan menggunakan strategic system, maka harapannya dengan menggunakan strategic system, contohnya adalah SCM atau Supply Chain Management, maka si supplier akan dapat mengetahui secara otomatis tentang stok yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur tersebut, sehingga supplier akan secara otomatis mengirimkan barang berupa bahan baku langsung ke customer, langsung ke perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan manufaktur tidak perlu mengalami penundaan di dalam produksi ketika bahan bakunya habis. Nah, itu contoh dari yang namanya strategic system yang menghubungkan antara supplier dan organisasi. Nah, bagaimana dengan strategic system yang menghubungkan antara customer dengan organisasi? Ya, kita bisa menggunakan salah satu contoh dari aplikasinya, yaitu CRM. CRM ya, Customer Relationship Management. Itu kepanjangan dari CRM. Nah, bagaimana CRM ini bergerak atau bekerja? Nah, jadi CRM ini menentukan. Jadi setelah melakukan kegiatan transaksi selama beberapa tahun, ternyata si perusahaan manufaktur ini bisa mendapatkan justifikasi bahwa terdapat 10 customer yang paling menguntungkan bagi mereka dari 100 customer yang ada. Sedangkan customer yang tidak menguntungkan bagi mereka atau yang belinya itu ternyata nggak begitu banyak, itu ternyata ada sekitar 90 customer. Maka di sini si perusahaan manufaktur tersebut akan bisa memberikan suatu diskon-diskon tertentu untuk 10 orang atau 10 customer yang ternyata dia itu memberikan suatu keuntungan yang banyak bagi organisasi. Nah, itu contoh dari penerapan strategic system yang bisa menghubungkan antara supplier, customer, dan juga organisasi. Yang kedua, jadi melalui penerapan strategic system ini, maka organisasi akan bisa menggunakan informasi itu dengan lebih efektif. Sehingga informasi-informasi yang ada itu akan bisa memberikan suatu value added terhadap proses yang sekarang bekerja atau berjalan di dalam organisasi. Apa yang dimaksud dengan value added? Value added itu merupakan suatu keuntungan tambahan bagi organisasi. Contohnya seperti tadi, yaitu penggunaan CRM. Dengan adanya suatu penggunaan informasi, yaitu informasi yang digunakan itu adalah jumlah pembelian ya selama beberapa kurun waktu tertentu. Ternyata melalui kegiatan transaksi ini bisa didapatkan data historis yang menyebutkan bahwa ada 10 customer yang ternyata bisa mendatangkan keuntungan yang paling besar bagi organisasi. Nah, dari situ maka organisasi akan bisa menentukan kira-kira apa selayaknya langkah yang harus
ambil agar 10 customer ini tetap membeli barangnya di dalam organisasi manufaktur tersebut. Nah, itu yang disebut dengan effective use of information. Misalkan dengan memberikan suatu promo tentang produk terbaru dari organisasi, atau memberikan suatu diskon, atau memberikan kira-kira apa ya, suatu paket pembelian. Kalau misalkan membeli 3, misalkan bisa gratis 1, misalkan seperti itu. Nah, itu poin yang kedua dari penggunaan strategic system, yaitu penggunaan informasi yang lebih efektif. Poin yang ketiga yaitu apa sih keuntungan dari penggunaan strategic system di dalam organisasi, yaitu enable to deliver new product atau service. Yang artinya adalah organisasi akan bisa memberikan suatu produk baru maupun layanan baru bagi customer. Ya, jadi dengan menggunakan ternyata melalui kegiatan untuk ternyata setelah diekstraksi informasi-informasi yang berguna dari aktivitas transaksi yang sudah berjalan selama 5 tahun, maka organisasi itu dapat menyimpulkan bahwa ketika orang ini membutuhkan produk A, maka orang itu juga membutuhkan produk komplementer, yaitu produk yang ke B. Sehingga di sini organisasi akan bisa mendeliver produk maupun service baru. Misalkan organisasi mendeliver produk yaitu produk B yang akan menjadi komplementer dari produk A. Tuh. Terus yang keempat itu adalah provide executive with strategic information. Ya hampir sama ya dengan poin yang kedua di sini. Harapannya adalah dengan menggunakan strategic system maka organisasi atau setidaknya manajer itu akan bisa mendapatkan suatu informasi tambahan sehingga mereka bisa dengan mudah mengambil suatu keputusan yang dapat menentukan kemana organisasi akan bergerak ke depannya. Nah, itu merupakan strategic system dan kegunaan dari strategic system ketika sudah diimplementasikan di dalam sebuah organisasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas perbedaan-perbedaan antara beberapa era, yang mana era-era sistem informasi sudah kita bahas di pertemuan lalu. Ada era DP atau data processing, ada era MIS, dan juga ada era SIS atau Strategic Information System. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk data processing itu memang ditujukan agar bisa meningkatkan kegiatan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional sehari-hari dari sebuah organisasi. Atau yang disebut dengan aplikasi TPS yang biasanya muncul dari era data processing itu akan bisa digunakan untuk mengefektifkan atau mengefisiensikan kegiatan operasional sehari-hari yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan di sini untuk manajemen information system tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas manajemen di dalam mengambil suatu keputusan yang akan menentukan kegiatan organisasi ke depannya. Itu yang ada di dalam manajemen information system. Sedangkan untuk strategic information system tujuannya adalah untuk strategic information system ya tujuannya untuk satu, yaitu meningkatkan competitiveness ya dengan merubah bagaimana suatu organisasi itu melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, itu merupakan perbedaan-perbedaan dari tiap-tiap era sistem informasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, di sini revolutionary use of IT. Jadi sebenarnya IT itu pada saat ini tidak cuma digunakan untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mengefisiensikan operasional yang terjadi di dalam organisasi, dan yang kedua tidak cuma digunakan untuk membantu pihak manajerial di dalam mengambil suatu keputusan, tetapi setidaknya kita mendapatkan ada 3 value added dari penerapan teknologi informasi pada sebuah organisasi, yang mana sistem informasinya itu berjenis strategic information system. Yang pertama yaitu business process redesign, yang mana business process redesign itu merepresentasikan bagaimana caranya agar organisasi itu merubah dari aktivitas-aktivitas bisnisnya sehingga lebih sesuai dan lebih efektif serta efisien. Itu yang disebut dengan business process redesign.
Berbeda ya antara bisnis proses redesign dengan bisnis proses improvement. Ini biasanya ada di dalam ranah atau pembahasan pemodelan proses bisnis ya. Bisnis proses redesign dengan bisnis proses improvement. Apa sih perbedaan antara BPR dengan BPI? BPR itu bisnis proses redesign, BPI itu improvement. Kalau bisnis proses improvement berarti organisasi akan melakukan otomatisasi dari tiap-tiap proses yang selama ini dikerjakan secara manual, atau organisasi akan menghilangkan beberapa kegiatan dari suatu proses yang dianggap tidak memberikan suatu value bagi organisasi itu sendiri. Itu yang disebut dengan bisnis proses improvement. Kalau bisnis proses redesign berarti organisasi akan melakukan perubahan secara maksimal. Yang dimaksud dengan maksimal itu bukan perubahan secara maksimal sih, tetapi perubahan secara radikal terhadap proses bisnis yang selama ini terjadi di dalam organisasi. Jadi yang dimaksud dengan bisnis proses redesign di sini adalah proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi itu akan dirubah seluruhnya, diganti dengan proses bisnis yang baru. Itu yang dimaksud dengan redesign. Kalau improvement berarti proses bisnis itu akan ditingkatkan efisiensinya dan efektivitasnya melalui introduksi teknologi atau mengurangi beberapa kegiatan yang ternyata tidak memberikan suatu value bagi organisasi. Itu yang dimaksud dengan bisnis proses redesign dan bisnis proses improvement. Nah, di sini penggunaan IT itu bisa digunakan agar organisasi mendesain bisa melakukan redesign terhadap bisnis prosesnya. Jadi revolutionary uses of IT itu salah satunya adalah organisasi akan bisa meredesign bisnis proses yang baru menjadi bisnis proses yang lebih baru, sehingga bisnis proses yang lebih baru harapannya akan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, contohnya seperti apa bisnis proses redesign atau IT yang bisa masuk ke dalam kategori bisnis proses redesign? Contohnya adalah aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning. Melalui introduksi ERP, maka organisasi akan merubah setiap proses bisnisnya sehingga sesuai dengan model bisnis yang ada di dalam aplikasi, yaitu ERP tersebut. Itu contoh dari bisnis proses redesign. Yang kedua adalah bisnis network redesign. Yang dimaksud dengan bisnis network redesign itu adalah merubah bagaimana suatu informasi itu digunakan antara organisasi dengan partner-partner yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Sehingga yang namanya suatu kegiatan yang terjadi dan dijalankan secara koreografi, yang dimaksud dengan koreografi itu adalah kegiatan-kegiatan yang menghubungkan antara organisasi-organisasi yang saling memiliki partnership, itu bisa berjalan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Itu yang dimaksud dengan bisnis network redesign. Contohnya adalah penggunaan sistem informasi seperti apa, sudah saya contohkan tadi dengan menggunakan SCM, atau supply chain management, atau menggunakan CRM, atau customer relationship management. Yang ketiga, revolutionary use of IT, yaitu business scope redefinition. Yang dimaksud dengan business scope redefinition itu adalah untuk melakukan diversifikasi dari sebuah produk yang dimiliki oleh organisasi atau meningkatkan yang namanya skala dari produk atau layanan yang dimiliki oleh organisasi sehingga lebih banyak orang yang mengenalnya. Itu yang dimaksud dengan business scope redefinition. Extending the market or product set based on information or changing the role of organization in the industry. Jadi di sini merubah atau lebih mengenalkan yang namanya suatu produk maupun layanan ke masyarakat yang lebih banyak. Itu yang disebut dengan revolutionary use of IT. Setidaknya ada 3, berarti di sini setidaknya kita memiliki 5 manfaat dari IT terhadap organisasi, terhadap bisnis di dalam organisasi. Yang pertama adalah untuk efisiensi operasional, efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, untuk membantu pihak manajerial di dalam mengambil suatu keputusan di dalam organisasi. Yang ketiga, itu adalah untuk bisnis proses redesign, yaitu merubah pola proses bisnis secara
secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh itu yang disebut dengan business process redesign. Yang keempat adalah business network redesign, ya, dan yang kelima itu adalah business scope redefinition. Oke, jadi itu merupakan 5 kegunaan dari IT saat ini ya yang digunakan di dalam setiap organisasi. Nah, sedangkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan di dalam pengimplementasian strategi IS atau IT itu adalah yang pertama kita harus bisa mengidentifikasikan faktor-faktor eksternal juga selain kita harus mengidentifikasikan faktor-faktor internal. Sehingga ketika kita mencoba untuk mendapatkan dua hasil analisis tersebut ya, yaitu faktor eksternal, hasil analisis dari faktor eksternal dan hasil analisis dari faktor internal, maka selanjutnya organisasi akan bisa membuat suatu langkah atau menentukan suatu langkah di dalam pembuatan IT Master Plan, yang mana langkah-langkah tersebut itu tentunya mengadopsi perkembangan yang terjadi selama 5 tahun ke depan. Tidak cuma digunakan untuk mengefisiensikan kegiatan yang terjadi di dalam organisasi atau proses bisnis, maupun untuk memberikan suatu pengetahuan atau mengolah informasi sehingga itu berguna bagi pihak manajerial. Yang disebut dengan external, not just internal focus. Yang kedua adalah adding value. Apa yang dimaksud dengan adding value? Adding value adalah menambahkan suatu nilai bagi suatu proses yang terjadi di dalam suatu organisasi tentunya. Tidak cuma melulu itu difokuskan ke dalam cost reduction atau mengurangi biaya yang bisa digunakan atau bisa bisa digunakan oleh organisasi untuk membuat suatu layanan maupun produk. Yang ketiga adalah sharing benefit, yang artinya adalah dengan menggunakan suatu sistem informasi, maka harapannya atau strategik atau IS strategi yang dirumuskan oleh organisasi, itu harapannya adalah bisa memberikan value co-creation. Yang dimaksud value co-creation itu apa? Yang dimaksud dengan value co-creation itu adalah value yang dihasilkan dari barang maupun jasa yang dihasilkan oleh organisasi itu akan bisa dimanfaatkan oleh customer dan bisa dimanfaatkan oleh customer-nya customer. Nah, itu yang dimaksud dengan value co-creation. Jadi value itu akan terus berjalan selama produk itu digunakan. Terus yang ketiga adalah, yang keempat adalah business driven, not technology driven. Artinya suatu strategi IS atau strategi IT itu seharusnya ada dan dirumuskan berdasarkan dari strategi bisnis. Nah, berarti di sini ada satu underlining yang harus kita pahami, yaitu ketika organisasi ingin membuat suatu IT master plan, maka organisasi tersebut harus terlebih dahulu memiliki yang namanya bisnis atau corporate strategi. Bisnis strategi atau corporate strategi. Ya, yang mana corporate strategi itu akan menjadi acuan di dalam organisasi untuk membuat yang namanya suatu IT master plan. Nah, di sini berarti kesimpulannya adalah pembuatan strategi IS itu memiliki suatu faktor kesuksesan jika kita mendasari dari pembuatan IT Master Plan itu berdasarkan dari corporate strategi yang ada. Yang kelima adalah incremental development. Apa yang dimaksud dengan incremental development? Yang dimaksud dengan incremental development itu adalah pembuatan suatu strategi IS itu ternyata tidak cuma dilakukan satu kali jadi. Tetapi di sini harus ada kegiatan untuk melakukan evaluasi, menambahkan feedback dari hasil evaluasi sehingga bisa memberikan suatu strategi yang representatif dapat menjawab kebutuhan di masa depan. Itu yang dimaksud dengan incremental development. Kegiatannya tidak dilakukan satu kali jadi, tetapi akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan lingkungan dari organisasi. Nah, yang terakhir di sini adalah penggunaan informasi untuk membangun suatu bisnis. Ya. Jadi penggunaan informasi itu penting karena apa? Karena informasi atau melalui penggunaan informasi inilah organisasi itu akan bisa berjalan atau proses bisnis dalam organisasi itu akan bisa berjalan.
Jadi faktor-faktor kesuksesan dalam strategi atau pembuatan strategi sistem informasi itu adalah ketika organisasi itu sudah menggunakan suatu informasi untuk membantu organisasi di dalam menentukan kegiatannya ke depan. Ya, oke. Jadi itu terkait dengan tadi ya, mulai dari apa yang dimaksud dengan IT management atau strategic IS management dan apa yang apa definisi dari strategic IS management. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan strategic system dan pengaruhnya dari pengimplementasian strategic system ke dalam sebuah organisasi. Perbedaan antara tiap-tiap era sistem informasi mulai dari DP, MIS, dan SIS. Terus kita juga memahami penggunaan IT secara revolusioner itu ternyata ada 3, sehingga kita bisa mendapatkan setidaknya ada 5 keunggulan atau keuntungan dari penggunaan teknologi informasi di dalam organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor kesuksesan di dalam mengimplementasikan strategi IS pada sebuah organisasi. Oke, ini dulu apa yang sudah kita diskusikan ini. Monggo kalau misalkan ingin diskusi atau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada berarti saya lanjutkan ya ke slide berikutnya, yaitu bisnis, AS, dan IT relationship, atau apa keterkaitannya antara bisnis atau hubungan dari bisnis, IS, dan IT itu seperti apa. Oke, mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu dari poin yang paling atas, yaitu adanya bisnis strategi. Bisnis strategi itu akan mendrive yang namanya pembuatan AS strategi. AS strategi itu akan menjadi acuan di dalam pembuatan IT strategi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bisnis strategi? Bisnis strategi di sini terdapat setidaknya ada 3 komponen di dalam suatu bisnis strategi. Yang pertama itu adalah decision atau langkah-langkah yang akan diambil oleh bisnis selama 5 tahun ke depan, itu yang dimaksud dengan business decision. Yang kedua adalah objective dan direction. Apa yang dimaksud dengan objective dan direction? Yang dimaksud dengan objective dan direction, di dalam suatu bisnis strategi itu pasti akan ada yang namanya suatu tujuan. Tujuan bisnisnya apa? Dan arahan dari apa yang harus dikerjakan selama 5 tahun ke depan. Ya, itu yang dimaksud dengan objective dan direction. Jadi di dalam bisnis strategi selain ada decision atau apa yang harus dilakukan oleh bisnis itu selama 5 tahun ke depan, selain itu juga ada tujuan. Serta bagaimana cara untuk meraih tujuannya. Itu dijelaskan melalui objektif dan direction. Dan yang ketiga di sini di dalam bisnis strategi, komponen yang paling akhir itu adalah adanya change. Apa yang dimaksud dengan change di sini? Yang dimaksud dengan change di sini itu adalah change management. Kenapa harus dibutuhkan change management di dalam bisnis strategi? Atau change management itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan change management? Change management itu adalah suatu kegiatan pengelolaan dari strategi ketika terjadi perubahan terhadap lingkungan, yang mana perubahan terhadap lingkungan akan men-trigger perubahan terhadap strategi. Itu yang dimaksud dengan change. Setiap kali ada perubahan suatu lingkungan, maka akan ada perubahan dari strategi tersebut. Yang mana perubahan dari strategi tersebut harus dicatat, yang selanjutnya catatan itu akan menjadi dokumentasi tersendiri yang akan kita jadikan sebagai kegiatan evaluasi, yang akan kita jadikan sebagai acuan di dalam melakukan aktivitas evaluasi. Itu yang dimaksud dengan bisnis strategi. Nah, bisnis strategi itu harus berfokus terhadap 2 hal. Yang pertama adalah eksternal, yang kedua adalah internal faktor, atau faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Di dalam faktor eksternal ini dibagi menjadi 2 lagi ya. Yang pertama adalah eksternal terhadap bisnis, yang kedua adalah eksternal terhadap IT. Sama juga internal itu juga dibagi menjadi 2, yaitu bisnis dan IT. Itu ya.
Jadi di sini ketika orang atau organisasi ingin mendefinisikan bisnis strateginya, maka organisasi tersebut harus mendefinisikan terlebih dahulu faktor-faktor eksternal maupun internal yang bisa mempengaruhi kegiatan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, eksternal faktor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan bisnisnya dan eksternal IT faktor. Yang kedua adalah internal faktor, bisa dibagi juga menjadi dua hal. Yang pertama adalah internal bisnis faktor dan yang kedua adalah internal IT factors. Yang mana dari dua hal itu akan menjadi atau bisa menentukan setidaknya 3 komponen yang harus ada di dalam bisnis strategi, yaitu decision, objektif, dan bagaimana cara untuk meraih objektif. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan atau prosedur untuk melakukan perubahan ketika terjadi perubahan lingkungan, sehingga akan merubah strategi bisnis dari organisasi. Nah, kenapa harus ada strategi bisnis sih? Karena strategi bisnis itu menjawab suatu pertanyaan, yaitu where is the business going and why? Kemana yang namanya suatu bisnis itu akan berjalan dan kenapa harus berjalan ke arah itu. Itu yang dimaksud dengan where is the business going and why. Nah, bisnis strategi selanjutnya akan menentukan arah dari dari IS strategi. Ya. Di dalam IS strategi itu ada komponen apa saja? Yang pertama adalah komponen dari IS strategi, yaitu setiap sistem informasi yang ada di dalam sebuah organisasi, pastikan harus ada justifikasi bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah demand orientation, yang artinya adalah setiap sistem informasi yang ada di dalam organisasi itu pastikan ada penggunanya. Ya. Yang artinya ada yang pakai. Sistem informasi itu ada yang pakai. Dan yang terakhir di sini adalah berbasis terhadap aplikasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa AIS strategi itu akan menjawab suatu pertanyaan, yaitu apa saja yang dibutuhkan atau apa saja aplikasi yang dibutuhkan oleh organisasi agar bisa mendukung objektif dan direction dari bisnis strategi. Ya. Apa saja IS atau sistem informasi yang ada di dalam organisasi sehingga mensupport atau mendukung strategi bisnis dari sebuah organisasi. Itu yang dimaksud dengan IS strategi. Nah, IS strategi artinya adalah aplikasi-aplikasi yang akan dapat dirumuskan melalui perumusan IS strategi itu pasti akan ada banyak aplikasinya. Ya. Bisa jadi ada 100, ada 10, ada 20, ada 50, sampai 100 aplikasi yang mungkin bisa diusulkan untuk di-develop di dalam suatu organisasi. Permasalahannya adalah aplikasi yang banyak itu ternyata tidak serta-merta diimplementasikan di dalam 1 tahun. Sehingga perlu untuk dilakukan prioritas atau perlu untuk dilakukan manajemen prioritas. Mana aplikasi yang harus di-develop terlebih dahulu, mana aplikasi yang di-develop belakangan. Sehingga di sini perlu ada yang namanya suatu IT strategi. Karena IT strategi itu akan menjawab bagaimana prioritas IS itu bisa diimplementasikan di dalam organisasi. IT strategi di dalamnya ada apa saja? Yang pertama ada aktivitas. Jadi pembuatan suatu IT itu tentunya berdasarkan dari suatu aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua adalah supply oriented. Yang dimaksud dengan supply oriented itu adalah pembuatan suatu strategi IT itu berbasis pada siapa saja pemasok IT yang ada di dalam organisasi dan apakah pemasok-pemasok IT tersebut mau bekerja sama dengan organisasi atau tidak. Dan yang terakhir di sini adalah berbasis teknologi. Sehingga IT strategi itu akan menjawab suatu kebutuhan IS, bagaimana caranya suatu sistem informasi itu bisa direalisasikan di dalam sebuah organisasi. Ya, jadi di sini IT strategi itu akan diturunkan menjadi IT strategi, yang mana IT strategi itu akan menjawab bagaimana caranya IS itu bisa direalisasikan di dalam organisasi, yang mana IT strategi itu memiliki atau menjawab ranah infrastruktur maupun layanan yang harus ada di dalam suatu organisasi. Oke, jadi itu terkait dengan bisnis, IS, dan IT relationship ya di dalam pembuatan suatu strategi IT dan strategi IS. Lanjut.
Jadi di sini apa saja sukses faktor dari implementasi antara strategi bisnis, strategi IS, dan strategi IT. Yang pertama di sini adalah kita harus yakin, kita harus paham bahwa fokus dari IT atau fokus dari IS itu berdasarkan dari fokus bisnis. Jadi yang namanya suatu pembuatan strategi IT maupun strategi sistem informasi itu memang harus difokuskan untuk menjawab kebutuhan bisnis. Sehingga harapannya adalah kebutuhan bisnis itu akan mendrive dari kebutuhan teknologi yang harus ada di dalam suatu organisasi. Di sini IT, pada poin yang kedua, yaitu IT itu merupakan salah satu langkah yang bisa digunakan untuk mensolusikan permasalahan bisnis yang terjadi di dalam organisasi. Sehingga yang terjadi adalah kegiatan untuk pembuatan strategi IS maupun strategi IT harus business driven. Yang keempat adalah jangan sampai pembuatan AS maupun pembuatan strategi IT itu difokuskan hanya pada suatu departemen TIK. Departemen TIK. Tetapi di sini juga harus melihat fungsi-fungsi lain yang ada di dalam organisasi atau departemen-departemen lain yang ada di dalam organisasi. Tidak cuma karena kebutuhan bisnis yang ada di dalam organisasi itu tidak cuma dimiliki oleh departemen TIK saja, tetapi juga dimiliki oleh fungsi-fungsi bisnis lain yang ada di dalam organisasi yang direpresentasikan ke dalam suatu departemen. Mulai dari departemen manufaktur, departemen layanan, departemen yang mengurusi sumber daya manusia, departemen yang mengurusi warehouse, departemen yang mengurusi keuangan, seluruhnya departemen yang ada di dalam organisasi yang merepresentasikan suatu fungsi bisnis. Itu pasti akan memiliki suatu kebutuhan bisnis yang mana kebutuhan bisnisnya itu dapat disolusikan dengan menggunakan atau dengan dukungan suatu IT. Oleh karena itu, jangan sampai yang namanya Departemen TIK itu menganggap remeh kebutuhan bisnis dari departemen-departemen lain. Nah, oke. Itu ya, terkait dengan apa sih keterkaitan antara bisnis, IS, dan IT. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Terkait dengan keterkaitan antara bisnis, IS, dan IT? Saya persilakan. Bisa lewat chat atau bisa langsung ngomong ya. Kalau tidak ada, saya yang mau tanya nih. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalau misalkan kalian di sini sebagai seorang konsultan, misalkan kalian diposisikan sebagai seorang konsultan, yang mana konsultan tersebut harus memberikan suatu solusi berupa strategi IS bagi organisasi atau strategi IT bagi organisasi. Nah, bagaimana atau apa yang harus kalian lakukan kalau ternyata di dalam organisasi yang kalian akan buat strategi IT maupun IS-nya, itu ternyata tidak memiliki corporate strategi. Oke, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Oke, bisa langsung dijawab via chat atau langsung. Apa kira-kira jawabannya? Kalau misalkan ternyata kalian jadi seorang konsultan, terus kalian datang ke dalam sebuah organisasi, adalah ternyata organisasi ini itu ternyata nggak memiliki yang namanya corporate strategi atau bisnis strategi. Nah, terus ngapain nih? Kita harus ngapain? Izin menjawab, Pak. Monggo, Mas Lazuardi. Menurut saya kita harus mendapatkan value dari perusahaan itu. Jadi nantinya kita bisa membuat orientasi nanti IT-nya nanti gimana dalam perusahaan tersebut. Berarti harus dapat value-nya dulu ya. Ya, Pak. Value-nya dari organisasi itu dulu ya. Baru dari situ akan bisa kita tentukan kira-kira IT strateginya seperti apa. Oke. Oke, terima kasih jawabannya Mas Lazuardi. Ada jawaban yang lain dari rekan-rekan di kelas ini?
Suatu kasus yaitu kalian datang jadi konsultan pembuatan strategi sistem informasi atau teknologi informasi, tetapi ternyata didapatkan suatu kenyataan bahwa organisasi tersebut nggak punya yang namanya strategi bisnis atau corporate strategi. Jawaban dari Mas Lazuardi tadi adalah mendapatkan suatu value terlebih dahulu. Kira-kira value apa yang dapat dijadikan sebagai acuan di dalam merumuskan yang namanya strategi IS. Oke, boleh. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, jawaban yang mungkin bisa atau langkah yang mungkin bisa diambil ketika itu terjadi itu adalah kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu kira-kira arsitektur yang ada di dalam suatu organisasi. Arsitektur yang ada di dalam organisasi. Arsitektur itu apa sih? Yang dimaksud dengan arsitektur itu? Yang dimaksud dengan arsitektur itu adalah blueprint ya, yang ada di dalam organisasi. Blueprint apa saja yang harus kita dapatkan? Setidaknya ada 3 blueprint. Yang pertama adalah blueprint bisnis, yang kedua adalah blueprint data dan informasi, dan yang ketiga adalah blueprint teknologi. Ya. Sehingga dengan menggunakan 3 hal itu, maka kita akan bisa merumuskan setidaknya IT Master Plan. Selain itu, kita juga harus mengidentifikasikan yang namanya suatu lingkungan eksternal dan internal yang ada di dalam organisasi. Suatu lingkungan eksternal IT, eksternal bisnis, internal IT, dan internal bisnis dari suatu organisasi. Sehingga melalui 5 hal tersebut, maka kita akan bisa merumuskan suatu IT Master Plan. Ya, karena ini memang suatu kasus yang terjadi ya. Jadi ini pernah saya alami bersama dengan rekan-rekan dosen yang lain ketika diminta tolong untuk membuat suatu IT Master Plan dari salah satu kota di Jawa Timur ya. Jadi kita udah datang ke mereka, kita sudah kita sudah intinya sudah setuju lah dengan skop dari pengerjaan proyek ya. Kita di sana sebagai konsultan, terus setelah itu kita datang, dan ternyata nggak ada yang namanya corporate atau bisnis strategi dari pemerintah tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan, kita mengekstraksi terlebih dahulu 5 hal tadi. Yang pertama adalah keadaan lingkungan eksternal, keadaan lingkungan internal, ya, keadaan lingkungan eksternal IT bisnis, keadaan lingkungan internal bisnis dan IT. Selanjutnya kita akan coba untuk ekstraksi dari kedua hal itu menjadi SWOT analisis. Selain itu kita juga harus memahami tentang setidaknya 3 blueprint yang sudah saya sebutkan tadi. 3 arsitektur ya. 3 arsitektur organisasi. Yang pertama adalah arsitektur bisnisnya, ya. Bagaimana proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Apa saja data dan informasi yang bisa digunakan oleh organisasi di dalam menjalankan proses bisnis sehingga bisa berjalan ya tentunya dengan efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah teknologi apa yang sekarang itu sudah digunakan dan akan digunakan oleh suatu organisasi. Nah, dari 5 hal tersebut, kita bisa mendapatkan yang namanya suatu strategi IT. Nah, dari situ kita implementasikan strategi IT maupun strategi IS. Yang pertama terlebih dahulu adalah strategi sistem informasinya ya. Jadi sistem informasi apa saja yang memang dibutuhkan di dalam organisasi. Baru setelah itu kita buat suatu roadmap dari sebuah sistem informasi atau pengimplementasian sistem informasi menjadi 5 tahun ke depan. Artinya kita bagi-bagi sistem informasi tersebut, mana yang harus dikerjakan di tahun pertama, mana yang harus dikerjakan di tahun kedua sampai tahun kelima. Selanjutnya kita implementasikan. Nah, itu merupakan salah satu praktek yang pernah kita lakukan di dalam pembuatan IT Master Plan. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Lazuardi. Ya.
Langkahnya hampir sama dengan apa yang sudah kita lakukan. Sesuai dengan kasus tadi ya. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah, apa nih perbedaannya antara Strategic Information System dan Information System Strategy? Nah, oke. Ada yang mau jawab dulu nggak nih? Tinggal dibolak-balik nih, Strategic Information System dan Information System Strategy. Apa itu Strategic Information System? Apa yang dimaksud dengan Information System Strategy? Oke, kira-kira ada yang jawab? Ada yang punya suatu ide atau pendapat terkait dengan apa yang dimaksud dengan SIS, Strategic Information System, atau dengan Information System Strategy? Boleh sih jawab lagi, Pak? Iya, monggo Mas Lazuardi. Silakan. Saya kalau saya analogikan kayak permainan bola itu, kalau strategic information system itu kayak posisi-posisi strategis pemain gitu, Pak. Kalau information system strategi itu strategi gimana caranya kita bermain bola seperti itu. Oke. Di sini analoginya dengan itu ya, sepak bola ya berarti ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Lazuardi. Ya, analogi yang tepat ya. Analogi yang bagus. Jadi di sini yang dimaksud dengan menurut Mas Lazuardi tadi, yang dimaksud dengan strategic information system itu analoginya kalau misalkan di sepak bola ya, itu pemain-pemain yang strategis bagi organisasi atau bagi tim. Strategis itu artinya adalah kalau misalkan nggak ada pemain itu, berarti tim itu tidak akan bisa bermain dengan baik. Itu yang dimaksud dengan strategic information system analoginya. Kalau information system strategi berarti langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh tiap pemain agar bisa memberikan suatu permainan yang ciamik, yang mana permainan ciamiknya itu tidak cuma ya ciamik apa itu namanya enak dilihat, tetapi juga memberikan suatu dampak yang besar bagi tim atau bisa mendapatkan atau meraih tujuan dari tim tersebut, yaitu menang. Ya. Oke, jadi analoginya tepat sekali ya. Jadi yang dimaksud dengan strategic information system itu merupakan sistem informasi yang di dalam organisasi itu dianggap sebagai sistem informasi yang paling penting. Karena apa? Karena sistem informasi tersebut itu akan bisa memberikan suatu value yang sangat besar bagi organisasi atau manfaat yang sangat besar bagi organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan information system strategi itu apa? Information system strategi itu merupakan langkah yang harus dipatuhi oleh organisasi. Langkah-langkah yang menjadi suatu rencana di dalam menjalankan kegiatan sistem informasi atau mengelola sistem informasinya selama 5 tahun ke depan. Itu yang dimaksud dengan information system strategy. Ya, perbedaan antara strategic information system dengan information system strategy. Oke, boleh untuk apa itu namanya analoginya. Terima kasih Mas Lazuardi. Ya, Pak, sama-sama. Oke. Nah, definisinya apa? Jadi yang namanya suatu strategik atau IS strategi itu sebenarnya kan bisa diturunkan menjadi IT strategi. Nah, apa sih definisi dari IS strategi dan IT strategi? IS strategi merepresentasikan kebutuhan dari suatu informasi dan sistem di dalam organisasi untuk bisa mendukung strategi bisnis dari sebuah organisasi. Ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan informasi maupun kebutuhan sistem yang harus ada di dalam organisasi agar bisa mensupport atau mendukung kebutuhan bisnis, yang mana kebutuhan bisnis itu ada di dalam bisnis strategi atau corporate strategi. Itu yang ada di dalam, itu merupakan definisi dari IS strategi. Di dalam IS strategi itu pasti akan ada yang namanya kebutuhan aplikasi atau aplikasi apa yang harus didevelop atau dikembangkan ke depannya. Biasanya aplikasi-aplikasi yang akan didevelop ke depannya ini akan disusun ke dalam sebuah matriks yang disebut dengan application portfolio. Yang mana matriks tersebut akan menentukan prioritas pengembangan dari sistem informasi atau aplikasi yang dibutuhkan bagi organisasi. Itu terkait dengan IS strategi.
Kalau IT strategi, apa nih maksud dari IT strategi di sini? IT strategi di sini berarti merepresentasikan teknologi-teknologi apa saja yang bisa mendukung setiap aplikasi sehingga bisa dikelola dengan baik dan dijalankan dengan baik di dalam sebuah organisasi. Contoh dari suatu IT strategi pastinya di dalamnya harus ada yang namanya arsitektur IT. Ya, arsitektur IT. Contoh di dalam arsitektur IT itu seperti apa? Seperti arsitektur database, arsitektur jaringan, arsitektur komunikasi, arsitektur keamanan data, dan lain sebagainya. Yang mana itu harus bisa mendukung atau harus ada di dalam IT strategi. Ada sebuah organisasi tentunya. Oke, jadi itu definisinya dari IS strategi dan IT strategi. Sekarang definisi dari strategic IS itu apa? Strategic IS atau SIS atau Strategic Information System itu merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendukung pencapaian keunggulan kompetitif. Ya. Jadi di sini melalui implementasi suatu sistem informasi yang berjenis Strategic Information System, maka organisasi itu akan bisa mencapai atau mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan suatu saingan. Nah, berarti kita sudah paham nih apa yang dimaksud dengan strategic IS, apa yang dimaksud dengan IS strategi dan IT strategi. Oke, dari IS strategi yang sudah kita diskusikan tadi, saya akan menjelaskan bahwa setiap aplikasi itu harus disusun ke dalam suatu portofolio, yang mana portofolio itu akan bisa menentukan prioritas pengembangan. Nah, bagaimana caranya untuk menyusun suatu portofolio yang baik? Maka kita memiliki suatu teknik. Di dalam perencanaan strategi sistem informasi, menurut Watt and Pepard, itu memiliki suatu teknik tertentu untuk bisa mendefinisikan prioritas maupun prioritas dari aplikasi yang akan dibangun di dalam suatu organisasi. Nah, nama dari tekniknya itu yang disebut dengan McFarland Portfolio atau yang disebut dengan McFarland Matrix. Nah, itu bisa kita lihat McFarland Matrix-nya sesuai dengan apa yang ada di slide. Jadi, setidaknya yang namanya aplikasi yang akan dibangun dan yang sudah ada di dalam organisasi, itu kan harus dideteksi atau dianalisis terlebih dahulu. Atau di list terlebih dahulu. List dari aplikasi yang akan dibangun maupun yang sudah dibangun selanjutnya akan kita kategorikan menjadi 4 kelas. Yang pertama itu adalah strategik, yang kedua adalah high potensial, yang ketiga adalah support, yang ketiga adalah key operasional, dan yang terakhir adalah support. Nah, apa yang dimaksud dengan strategik, high potensial, key operasional, dan support ini? Kalau strategik berarti di situ kita akan mengelompokkan yang namanya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam kuadran strategik, yaitu aplikasi-aplikasi yang memiliki karakteristik yaitu aplikasi yang dapat mendukung sustainable dari suatu organisasi. Ya, dapat memberikan atau meningkatkan competitive advantage dari suatu organisasi. Itu yang disebut dengan aplikasi yang masuk ke dalam ranah strategik. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa aplikasi atau kuadran strategik itu terpetakan ke dalam future dan important. Apa yang dimaksud dengan future, apa yang dimaksud dengan important? Yang dimaksud dengan future itu artinya adalah aplikasi strategik ini itu merupakan aplikasi-aplikasi yang akan dikembangkan ke depannya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kuadran strategik itu merupakan di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang akan dikembangkan oleh organisasi yang penting bagi competitive advantage bagi organisasi. Yang sangat penting bagi organisasi. Ya. Jadi aplikasi yang akan dikembangkan ke depannya oleh organisasi yang mana aplikasi tersebut akan memberikan suatu value yang sangat besar bagi organisasi. Itu yang disebut dengan aplikasi strategik. Sedangkan kuadran yang kedua yaitu kuadran high potensial. Apa yang dimaksud dengan kuadran high potensial? Berarti di sini dapat kita lihat berdasarkan dari suatu kuadran atau
garis horizontal atau garis vertikal yang bisa memisahkan 4 kuadran ini. High potensial masuk ke dalam future, masuk ke dalam less critical. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa aplikasi high potensial merupakan aplikasi yang akan dikembangkan oleh organisasi ke depannya, tetapi memiliki suatu value yang belum diketahui. Gitu ya. Belum diketahui apakah value-nya itu akan memberikan value yang bagus atau memberikan suatu value yang negatif. Memberikan value yang positif atau memberikan value yang negatif. Itu yang termasuk ke dalam high potensial. Selanjutnya masuk ke dalam kuadran yang ketiga, yaitu key operasional. Apa yang dimaksud dengan key operasional? Berarti di dalam key operasional atau aplikasi yang masuk ke dalam key operasional merepresentasikan aplikasi yang sudah ada dan sudah diimplementasikan di dalam organisasi yang sangat penting bagi organisasi tersebut. Yang mana jika tidak ada aplikasi tersebut, maka kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi itu bisa tidak efisien. Itu yang dimaksud dengan key operasional. Terus selanjutnya adalah support. Apa yang dimaksud dengan support? Yang dimaksud dengan support itu merupakan aplikasi yang ada saat ini, tetapi fungsinya itu tidak kritikal amat. Ya, tidak begitu kritis atau tidak begitu kritikal untuk bisa mencapai kesuksesan dalam organisasi. Artinya ketika aplikasi support itu tidak ada, maka kegiatan yang ada di dalam organisasi itu tetap juga bisa dilaksanakan dengan baik, dengan efisien dan dengan efektif. Nah, itu merupakan 4 kategori dari aplikasi yang harus kita identifikasikan ketika kita mendeskripsikan suatu AIS strategi. Ini namanya McFarland Matrix ya, 4 hal ini. Oke, sekarang saya mau nanya nih di sini. Oke, silakan langsung jawab ya. Saya akan coba untuk menyebutkan suatu nama aplikasi, terus kalian akan coba untuk mengidentifikasikan aplikasi tersebut apakah masuk ke dalam strategik, apakah masuk ke dalam high potensial, key operasional, maupun support. Oke, saya tuliskan langsung di chat. Oke, kalau menurut kalian, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang masuk ke dalam kategori yang mana? Oke, ada yang bisa jawab? Key operasional. Kenapa Mas Irfan kok key operasional? Ada alasan tertentu nggak? Kenapa kok key operasional, Mas Muhammad Irfan Nugraha? Siam itu kenapa kok operasional? Alasannya apa? Monggo langsung ditulis atau dijawab saja juga silahkan. Mungkin menurut saya key operasional karena ini sih Pak, soalnya digunakan mahasiswa setiap hari untuk mendukung kegiatan belajar mengajarnya. Oke. Gitu sih. Jadi kalau misalkan Siam nggak ada, berarti kegiatan belajar mengajarnya akan terkendala ya? Seperti itu, Mas Irfan? Menurut saya karena ada ini sih Pak, ada fitur absensi itu yang membuat kita tiap hari membuka Siam bagi mahasiswa. Oke. Kalau nggak ada itu, kayaknya Siam Kayaknya terlalu sulit sering digunakan Pak. Iya, kayaknya sulit melakukan absensi ya kalau nggak ada Siam ya. Kalau nggak ada Siam juga sulit melakukan apa itu namanya KRS dan KHS, apalagi di masa pandemi ini gitu ya, Iya Mas benar Pak. Irfan. Iya benar-benar. Iya, saya setuju dengan pendapat Mas Irfan bahwa Siam itu masuk ke dalam kategori key operasional. Karena apa? Karena kalau misalkan Siam itu nggak ada, maka kegiatan pembelajaran itu tidak akan berjalan seefektif dan seefisien sekarang. Ya. Untuk ngurus KRS sama KHS, kalian harus datang ke kampus untuk mencetakkan KRS dan KHS ke akademik. Untuk bisa melihat nilai, kalian juga harus menghubungi akademik untuk mencetakkan nilai kalian, untuk mencetakkan kira-kira IPK kalian berapa. Nah, kalau misalkan nggak ada Siam, implikasinya seperti itu. Oke, itu. Sekarang satu lagi. Oke.
Sudah saya cantumkan di chat, kira-kira aplikasi itu termasuk ke strategik, high potensial, ke operasional, atau support. Oke, support. Oke, oke, Mas Yuka, alasannya kenapa kok support? Alasannya apa? Untuk alasannya Pak ya, Iya, mungkin bisa untuk membantu mahasiswa belajar di aplikasi belajar itu Pak. Jadi kita nggak usah perlu sulit-sulit cari di googling, misalkan nggak nemu-nemu, tapi di belajar sudah nemu dan disediakan gitu Pak. Oke, itu ya alasannya ya. Ya. Pak, saya mau tanya sekalian Pak. Monggo. Di aplikasi portofolio ini apa satu aplikasi bisa merangkap dari 2 atau 3 ini Pak? Apa kotak-kotak ini Pak? Oh, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam organisasi. Ya, Apakah harus dikategorikan keempat ini maksudnya? satu aplikasi itu apa bisa merangkap jadi strategik sama support atau cuma strategik aja gitu Pak? Kalau bisa satu saja di dalam Oh, aplikasi portofolio ini. Ya, berarti jadi nggak nggak bisa. Maksudnya nggak bisa satu aplikasi di dua kategori itu kalau bisa dihindari. Kalau bisa dihindari. Itu. Untuk pendeskripsian anu ya, apa itu namanya? Pendeskripsian aplikasi ya. Kalau bisa dihindari, bisa satu aplikasi bisa masuk ke 2 kuadran. Jadi kalau bisa satu aplikasi saja yang masuk ke dalam 1 kuadran. Seperti itu Mas Yuga. kalau misal aplikasi ini high potensial dan juga support gimana Pak? Nah, kalau high potensial dan juga support, berarti itu akan masuk ke dalam high potensial saja. Jadi kalau Oh, misalkan ternyata aplikasi itu belum dibangun ya, belum dikembangkan, dan akan dikembangkan kira-kira 3 tahun lagi, tetapi kita belum ngerti nih value yang dihasilkan dari aplikasi ini apakah membawa value negatif atau value positif. Yang disebut value negatif itu adalah ketika risiko di dalam implementasi aplikasi ini jauh melebihi value atau manfaatnya. Itu yang dimaksud dengan value negatif. Value positif ya sebaliknya, risiko dari implementasi aplikasi ini jauh lebih rendah daripada yang namanya manfaatnya. Itu. Nah, kita setelah ngitung, ternyata nggak ngerti ini akan mendapatkan suatu value negatif atau value positif. Value-nya itu ternyata ono di tengah-tengah. Tidak memberikan suatu keunggulan, tidak juga bisa memberikan suatu permasalahan. Nah, kita bisa masukkan itu ke high potensial nantinya. Begitu, Mas Ananda. Mas Yuga. oh iya Pak, terima kasih. Kalau aplikasi yang sekarang ada di dalam organisasi, terus dia itu tidak memberikan suatu nilai yang besar, kalau misalkan nggak ada aplikasi tersebut, ya nggak masalah, organisasi tetap bisa berjalan dengan baik, maka itu akan bisa masuk ke dalam support. Gitu. Mungkin seperti itu jawabannya Mas juga. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Mas juga. Belajar masuk ke support. Oke, ada yang setuju dengan Mas juga bahwa belajar itu masuk ke support? Ya, kalau menurut saya juga sama dengan Mas juga bahwa belajar itu masih masuk ke support karena tanpa ada belajar juga kita tetap bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Ya. Melalui pembelajaran sinkron seperti ini atau pembelajaran asinkron. Oke. Oke, tapi gini ya, ada satu tambahan, saya hampir lupa nih. Jadi, misalkan ya, Belajar itu kan aplikasi yang sudah diimplementasikan di UB. Ternyata Belajar itu tidak memberikan suatu value yang positif-positif amat. Gitu. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa Belajar itu masuk ke dalam support. Oke. Namun, ternyata ada strategi dari Vilkom.
Yang mana strategi selama 3 tahun ke depan, salah satu langkahnya itu adalah belajar ini akan dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur-fitur yang kedepannya akan membuat mahasiswa itu akan lebih mudah belajar. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka belajar ini akan bisa bergeser perannya dari support menjadi strategik. Seperti itu. Jadi sebenarnya kegiatan atau keinginan atau yang namanya application portfolio itu tidak serta-merta satu aplikasi itu ada di satu kategori terus, seperti itu. Tetapi bisa berpindah-pindah aplikasinya sesuai dengan strategi dari organisasinya. Misalkan key operasional seperti SIAM. Key operasional seperti SIAM, terus tahun depan ternyata UB itu membuat suatu aplikasi baru yang sama seperti SIAM, ya, tetapi ada fitur-fitur tambahan yang ternyata memudahkan mahasiswa di dalam melakukan proses pembelajaran. Sehingga SIAM tidak digunakan lagi. Berarti SIAM itu akan bergeser dari key operasional menjadi support. Yang masuk ke key operasional ya aplikasi yang baru tadi. Aplikasi baru yang sudah didevelop oleh UB tadi. Nah, itu karakteristik dari penggunaan AS Application Portfolio. 1, tiap aplikasi harus bisa dikategorikan ke salah satu dari 4 kuadran ini. Tidak boleh satu aplikasi itu merangkap memenuhi atau kategori dari satu aplikasi itu ada 2. Masuk ke dalam 2 kuadran. Satu aplikasi, contohnya satu aplikasi menjadi high potensial maupun support. Itu tidak boleh. Tetapi yang boleh itu adalah di dalam perkembangannya bisa saja aplikasi yang sebelumnya itu masuk support itu bisa masuk ke dalam key operasional. Bisa juga dari key operasional aplikasinya bergeser ke support di dalam perkembangannya. Nah, itu contoh penggunaan dari AS Application Portfolio dengan menggunakan McFarland Matrix. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Yuga dan Mas Arya. Sama ya berarti ini ya, bahwa belajar itu masih masuk ke dalam support. Kalau misalkan dikembangkan lagi oleh UB, kita nggak tahu ke depannya mungkin saja belajar itu akan bisa masuk ke dalam strategik. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Irfan, Mas Yuke, Mas Arya. Oke, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan AS Application Portfolio atau McFarland Matrix sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan aja ya kalau gitu ya. Nah, untuk slide berikutnya, di sini kita akan mencoba untuk membahas tentang kegagalan-kegagalan yang terjadi yang bisa muncul di dalam perusahaan ketika mereka belum mengimplementasikan strategi sistem informasi maupun IT-nya dengan baik. Setidaknya di sini kita bisa definisikan ada 7 kegagalan. Yang pertama itu adalah sistem-sistem yang ada di dalam organisasi itu tidak saling terintegrasi. Implikasinya apa? Implikasinya adalah antara sistem satu dengan sistem yang lain itu tidak bisa saling berkomunikasi. Sehingga ketika terjadi kegiatan yang membutuhkan kerjasama antara 2 departemen atau lebih, maka itu akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena antara satu departemen dengan departemen yang lain itu tidak bisa saling berbagi informasi. Itu poin yang pertama. System is not integrated. Yang kedua adalah poor management information. Artinya adalah informasi-informasi yang ada itu tidak akan bisa saling terkait atau informasi-informasi yang ada itu tidak bisa saling berkomunikasi antara informasi yang dimiliki oleh satu departemen dengan departemen yang lain, sehingga yang terjadi adalah informasinya itu not readily available, ya. Terus yang kedua adalah inconsistent,
inakurat, tidak akurat, dan sangat lambat. Artinya adalah informasi itu didapatkan dalam waktu yang lama, padahal informasi tersebut dibutuhkan secepatnya. Nah, ini juga parah nih, permasalahan yang terjadi. Iya, ini juga pernah terjadi di kasus yang sama ya. Jadi itu di kasusnya sama. Proyek yang mahasiswa, dosen-dosen Filkom kerjakan untuk membuat IT master plan di organisasi, ya. Yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu yang terjadi itu yang terjadi itu adalah yang kedua ini, yaitu poor management of information. Tetapi permasalahan root cause-nya atau akar permasalahannya itu terjadi karena apa? Poor management of information itu terjadi karena adanya ego sektoral. Maksudnya ego sektoral itu apa? Ego sektoral itu maksudnya adalah tiap-tiap departemen itu tidak mau untuk berbagi informasi dengan departemen yang lain. Nah, kalau misalkan itu terjadi, kira-kira solusinya apa? Kalau misalkan di dalam suatu kota nih, di dalam suatu pemerintahan kota, ternyata antara satu departemen itu tidak mau saling berbagi dengan informasi dengan departemen yang lain, padahal informasi itu sangat dibutuhkan. Misalkan untuk pembagian BLT atau bantuan langsung tunai, kan kita butuh yang namanya informasi dari Departemen Sosial dan Departemen Keuangan setidaknya. Nah, ternyata antara dua departemen ini tidak saling berkomunikasi dengan baik. Nah, solusi ini terus ya, Bu? Ada yang bisa jawab nggak? Soalnya ini memang terjadi secara nyata ya. Dan ini masih terjadi. Poor management of information. Kalau menurut kalian, misalkan kalian jadi konsultannya, kira-kira apa nih yang harus kalian lakukan? Kalau ternyata mau pembagian BLT, ternyata data nih itu tidak tersedia. Karena antara Departemen Sosial maupun Departemen Keuangan yang ada di dalam Departemen Perencanaan Keuangan yang ada di dalam pemerintah kota itu tidak mau saling berbagi data dan informasi. Nah, apa yang harus kalian lakukan nih kalau gitu? Izin menjawab, Pak. Mau Mas Lazwardi. Menurut saya sebelum melakukan eksekusi itu ada briefing dulu. Harus ngerti satu sama lain lah impact-nya nanti jika kamu enggak ini nanti impact-nya gini. Jadi membuat empati satu sama lain gitu, Pak. Berarti kegiatannya harus saling berkomunikasi ya intinya ya, Mas Lazwardi ya. Iya. Oke, boleh. Satu jawaban, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Kalau misalkan itu terjadi, salah satu cara yang paling yang paling bisa diimplementasikan di dalam organisasi pemerintah itu adalah membuat suatu aturan terkait dengan berbagi pakai data. Itu. Kalau misalkan aturan itu nggak ada, kita ngotot sekalipun ya, tetap mereka nggak mau berbagi data. Kalau misalkan sudah ada aturannya yang menjembatani proses berbagi data, maka mereka mau nggak mau harus mematuhi peraturan tersebut. Karena kalau misalkan peraturan itu dilanggar, berarti mereka tidak bisa dianggap tidak mematuhi peraturan sehingga akan mendapatkan suatu sanksi tertentu. Nah, berarti ya memang dari salah satu solusi yang kita berikan ke pemerintah kota tersebut itu adalah memberikan suatu solusi, yaitu adanya proses untuk berbagi data dengan baik antar departemen yang ada. Jadi kita membuat suatu proses bisnisnya, bagaimana caranya untuk melakukan berbagi data. Harapannya adalah ketika terjadi suatu bencana atau kegiatan seperti ini, yaitu pembagian BLT, maka kegiatan itu atau informasi akan bisa didapatkan secara lebih efisien dan lebih efektif. Akan bisa datanya atau informasinya akan bisa
dibagi dengan lebih efisien dan lebih efektif, sehingga kegiatan itu tidak sampai terlaksana secara terlambat. Ya kasihan juga kalau misalkan terjadi bencana, ternyata Departemen Sosial tidak mau bekerja sama dengan departemen yang mengurusi bencana. Kasihan juga tuh orang-orang yang ingin mendapatkan pertolongan yang cepat, itu ternyata tidak mendapatkan pertolongannya dari pemerintah dengan cepat. Ya, tuh. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Lazwardi. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk yang kedua itu ya, poor management of information. Yang ketiga yaitu misunderstand antara user dengan IT spesialis. Artinya adalah kesalahpahaman yang terjadi antara user, yaitu orang yang memiliki kebutuhan bisnis dengan spesialis IT, atau orang yang benar-benar paham tentang teknis IT. Yang keempat adalah strategi yang disusun itu terpisah atau tidak memiliki justifikasi kebutuhan bisnis, sehingga bisa disebut sebagai strategi yang inkoheren. Strategi yang tidak memiliki justifikasinya, strategi yang ngasal. Itu yang dimaksud dengan poin yang keempat. Poin yang kelima di sini adalah inadequate infrastructure investment. Ketika tidak ada suatu strategi sistem informasi, maka strategi TI-nya itu akan dapat atau akan dibangun secara serampangan. Ya, ini juga terjadi loh sebenarnya pada kasus yang tadi. Jadi kota tersebut atau pemerintah kota tersebut karena tidak memiliki IT master plan, ini nggak ono. Corporate strateginya ada nggak? Corporate strateginya juga nggak ada. Corporate strateginya nggak ono, IT master plan-nya nggak ono, strategi TI-nya juga tidak ada. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mereka membangun terlebih dahulu yang namanya alat-alat atau membeli server-server yang mahal terlebih dahulu, tetapi server tersebut itu ternyata sampai sekarang tidak digunakan. Tuh. Ya. Infrastruktur investment itu ngasal juga kalau misalkan ternyata kita tidak membuat suatu sistem atau strategi informasi dengan baik. Selanjutnya adalah localized justification of IT investment can result in inefficiency of overall business context. Yang artinya adalah memang bisa kita membuat suatu investasi IT, tetapi nanti kalau misalkan kita tidak mendukung investasi TI-nya atau SI-nya dengan menggunakan suatu strategi, atau kita tidak membasiskan, tidak menjadikan strategi IS maupun strategi IT itu menjadi suatu referensi di dalam investasi IT, maka bisa saja terjadi bahwa investasi IT itu tidak akan bisa diukur dengan tepat. Ya, sehingga harapannya adalah investasi yang diberikan itu ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Itu poin yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Poin yang ke-6. Poin yang ke-7 yaitu sistem has shorter than expected usage. Artinya sebuah sistem yang sudah kadung diimplementasikan itu ternyata tidak memiliki pengguna. Atau penggunanya ada tapi sangat sedikit. Sehingga siklus hidup dari sistem itu sangat rendah. Digunakan cuma dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Ya. Sebelum sistem itu tidak digunakan lagi atau diganti dengan sistem yang paling baru. Oke, jadi itu permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam organisasi ketika mereka itu tidak mendeskripsikan atau ketika mereka itu tidak membuat IT master plan maupun IT strateginya dengan baik. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan 7 permasalahan ini? Oke, kalau tidak, saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu diagram yang menjelaskan tentang eksternal konteks dari IT pada sebuah organisasi ya tentunya ya. Jadi di sini kita bisa definisikan ini merupakan organisasi yang menjadi fokus kita ya. Suatu organisasi, entah itu organisasi yang bergerak di bidang produksi atau bidang manufaktur maupun di jasa, ataukah suatu organisasi itu organisasi nirlaba maupun organisasi yang berbasis laba. Ya,
Intinya di sini adalah organisasi, yang mana organisasi itu membutuhkan suatu setidaknya ada 3 strategi. Corporate strategi, IS strategi, dan IT strategi. Oke, sekarang organisasi tersebut apa hubungannya dengan information teknologi yang berjalan dan juga business environment atau competition di dalam suatu industri. Nah, organisasi tersebut itu harus peka terhadap perubahan teknologi. Ya, karena bisa saja perubahan teknologi itu akan bisa provide novel opportunities. Apa yang dimaksud dengan provide novel opportunities? Yang dimaksud dengan provide novel opportunities itu adalah teknologi baru tersebut akan bisa memberikan suatu peluang yang selama ini tidak direalisasikan oleh organisasi. Itu yang disebut dengan provide novel opportunities. Peluang baru. Itu yang disebut dengan novel opportunities. Nah, selain itu, information teknologi yang ada, atau IT inovasi, atau inovasi-inovasi IT yang ada, itu tentunya harus dianalisis mana sistem atau mana teknologi yang mensupport organisasi, mana teknologi yang tidak mensupport organisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Philcom. Kira-kira Philcom perlu nggak melihat atau mengadopsi teknologi yaitu nanoteknologi? Mungkin dalam waktu 5 tahun ini itu mungkin tidak perlu. Ya. Yang perlu itu adalah Philcom harus mengadopsi teknologi-teknologi baru seperti data warehousing, AI, terus setelah itu data mining, business intelligence, yang semuanya itu akan bisa digunakan untuk membuat atau membantu Philcom di dalam membuat suatu keputusan. Ya. Kalau misalkan ingin mengadopsi suatu teknologi seperti nano machine, berarti itu mungkin bukan merupakan bidang dari Philcom, tetapi mungkin itu bidang dari misalkan fakultas teknik. Seperti itu ya. IT itu harus dipilah-pilah terlebih dahulu. Mana inovasi-inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, mana informasi atau teknologi yang bisa memberikan suatu dampak negatif. Nah, information technology itu bisa mengacaukan yang namanya lingkungan bisnis atau lingkungan industri. Yang mana lingkungan industri itu ya tentunya ada di dalamnya salah satunya ada organisasi kita. Nah, ketika yang namanya suatu lingkungan bisnis itu dikacaukan oleh suatu teknologi atau inovasi IT, maka itu akan berimpact atau memberikan suatu impact atau dampak terhadap organisasi. Bisa dampaknya positif, bisa dampaknya juga negatif. Selain itu, organisasi-organisasi itu harus bisa menyesuaikan keadaannya sehingga sesuai dengan keadaan lingkungan industri tertentu. Nah, itu hubungan antara eksternal konteks dari sebuah IT. IT inovasi harus kita pahami bisa memberikan suatu dampak positif bagi sebuah perusahaan, tetapi harus dipahami juga bahwa inovasi tersebut bisa memberikan dampak negatif. Ada juga yang tidak memberikan dampak sama sekali. Oleh karena itu harus kita pilih mana informasi atau mana inovasi yang bisa memberikan suatu dampak positif, itu akan kita gunakan atau kita adopsi. Yang mana yang akan memberikan dampak negatif tidak akan kita adopsi. Information teknologi akan mendisrupt atau akan mengacaukan keadaan lingkungan industri tertentu, yang mana di dalam suatu industri tersebut ya tentu saja ada organisasi milik kita. Ketika industri tersebut sudah terdisrupt oleh information teknologi, maka itu akan berimpact terhadap sebuah organisasi. Impact-nya bisa saja organisasi tersebut diharuskan untuk mengadopsi teknologi baru tersebut. Selain itu, di sini organisasi yang ada, yang sudah mengimplementasikan teknologi, itu harus menyesuaikan keadaan lingkungannya dengan keadaan yang terjadi di dalam suatu industri tertentu. Nah, oke, jadi itu merupakan penjelasan dari external context of IT. Oke, ada pertanyaan dulu? Sebelum saya berikan tugas.
Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya berikan tugas? Mau apa? Mohon maaf, bisa ngulangi yang ini nggak Pak? Yang business environment dan competition. Oh, ya. Yang ini ya? Ya. Yang ini ya? Ya Pak. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Ya makasih Pak. Oke. Jadi gini, information technology atau inovasi IT, ya, kan nggak mungkin yang namanya teknologi itu stagnan, pasti akan berkembang ya. Pasti setiap tahun pasti akan ada inovasi-inovasi baru. Nah, inovasi baru dari teknologi tersebut akan bisa mendisrupt. Mendisrupt itu apa? Mendisrupt itu mempengaruhi yang namanya suatu environment atau lingkungan bisnis atau lingkungan industri tertentu. Sehingga lingkungan bisnis itu akan berubah yang menyebabkan kompetisi pada suatu industri itu juga akan berubah. Ya. Jadi mendisrupt, mempengaruhi, menggoyahkan lingkungan bisnis sehingga yang namanya suatu kompetisi itu akan berubah di dalam suatu industri tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti, yaitu ada yang bisa memberikan contoh nggak? Suatu inovasi yang bisa mendisrupt suatu environment bisnis. Yang paling banyak kita jumpai inovasi IT-nya, yaitu misalkan suatu teknologi atau layanan ojek online. Ya. Layanan ojek online itu apakah pada implementasinya atau pada kenyataannya akan merubah bagaimana cara bertransportasi dilakukan? Iya, jawabannya. Yang mana transportasi yang lama, moda transportasi yang lama itu adalah kita nunggu di tempat tertentu sampai moda transportasi tertentu, baik itu berupa ojek maupun berupa sepeda roda 2 maupun bis maupun angkot itu datang terus kita diantarkan ke tempat tujuan kita. Itu moda transportasi yang lama itu berubah menjadi moda transportasi yang mana kita tidak diharuskan untuk menunggu di tempat tertentu. Kita cukup menunggu di rumah saja, kita telepon, orangnya datang, kita diantarkan ke tempat yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, oke. Teknologi itu merubah bagaimana moda transportasi itu dilakukan. Berarti akan merubah kompetisi nggak di dalam suatu industri tertentu? Ya, tentu saja merubah. Ya. Yang mana industri atau industri-industri yang terpengaruh terhadap munculnya Grab atau Gojek, ini antara lain, yaitu industri yang bergerak di bidang transportasi seperti taksi, terus setelah itu travel, terus setelah itu yang ketiga adalah ojek dan angkot, angkutan kota. Itu juga empat industri ini itu berubah dengan adanya suatu teknologi yaitu atau adanya suatu layanan Grab maupun layanan ojek online ya. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap organisasi tertentu seperti organisasi seperti Bluebird? Akan berpengaruh langsung. Karena apa? Karena Bluebird dengan adanya seperti Grab maupun Gojek, maka Bluebird itu bisa saja kalah saingan. Sehingga taksi-taksi yang dimiliki oleh Bluebird itu jadi, atau layanan yang dimiliki oleh Bluebird itu tidak memiliki suatu value, sehingga tidak digunakan oleh orang lain. Ya. Maka oleh karena itu, si Bluebird ini harus menyesuaikan strateginya tentunya dengan membuat suatu layanan-layanan yang mungkin hampir sama dengan layanan Grab dan ojek online. Yaitu Bluebird ini bisa ditelepon, ketika sudah ditelepon dia datang, terus setelah itu dia datang, dia bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan argo yang tidak begitu mahal. Nah, itu ya contoh bagaimana suatu information technology itu bisa merubah dari environment organisasi atau lingkungan bisnis, sehingga lingkungan bisnisnya itu akan menimbulkan kompetisi-kompetisi di dalam suatu industri tertentu. Kompetisi tersebut akan berimpact atau berdampak pada organisasi. Contohnya tadi adalah organisasi
yang bergerak di bidang transportasi, yaitu taksi, yaitu Bluebird. Ketika ternyata Bluebird itu menghadapi suatu kenyataan bahwa dia bisa berkalah saingan dengan Grab dan Gojek, maka Bluebird itu harus memperbaiki layanannya. Ya. Dengan menyesuaikan layanan tentunya, agar dia itu bisa menarik pelanggan yang lebih atau menyasar pelanggan yang tidak disasar oleh Grab maupun ojek online yang lain. Nah, mungkin itu penjelasan saya, Mas Ananda. Kalau misalkan analogi seperti Grab maupun ojek online tadi. Grab atau apa ini tadi? Gojek ya. Grab atau Gojek yang bisa merubah saingan atau peta persaingan dari Bluebird maupun angkot dan yang lainnya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya Mas Yuga. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan ke tugas? Oke, langsung saja ya berarti. Kita ke tugas, jadi tugasnya ada 2. Ya. Tugas yang pertama yaitu tolong nanti pelajari studi kasus tentang disruptif teknologi yang terjadi di Kodak. Ada 2 paper yang harus dibaca, atau ada 2 paper penelitian yang harus dibaca untuk bisa memahami terjadinya disruptif teknologi di Kodak ini. Yang pertama itu judulnya ini, yaitu Disruptive Technology, How Kodak Missed the Digital Photography Revolution. Itu untuk kasus yang pertama yang mungkin bisa ditambahkan informasinya dengan membaca kasus yang kedua, yaitu A Case Study on Kodak Downfall. Nah, jadi coba dibaca, dipahami terlebih dahulu dari studi kasus ini, yaitu 2 studi kasus. Yang pertama, satu studi kasus ya, terkait dengan Kodak atau permasalahan di dalam Kodak. Pada paper Disruptive Technology, How Kodak Missed the Digital Photography Revolution, yang bisa dilengkapi informasinya dengan menggunakan paper dengan judul A Case Study on Kodak Downfall. Coba dibaca 2 itu, terus setelah itu dipresentasikan untuk minggu depan secara berkelompok. Sudah kita tentukan toh, untuk tiap kelompoknya ada 2 mahasiswa. Jadi monggo dibentuk kelompoknya yang mana setiap kelompok itu akan ada 2 mahasiswa. Untuk minggu depan kita akan coba untuk diskusikan bagaimana penerapan disruptif teknologi ini di Kodak. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua itu digunakan untuk melengkapi proyek. Ya. Jadi di sini tolong untuk tiap-tiap kelompok ini bukan cari ya, tetapi buat organisasi rekaan, ya, organisasi yang bukan merupakan organisasi yang organisasi yang real, bukan berupa organisasi yang real. Jadi buat organisasi rekaan atau perusahaan rekaan yang di dalamnya terdapat beberapa kriteria, yaitu yang pertama memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki program kerja, yang ketiga definisikan terlebih dahulu siapa kompetitornya, siapa supplier, siapa customer-nya, siapa regulatory agency dan stakeholder. Dan yang terakhir adalah tolong digambarkan juga struktur organisasinya. Nah, oke. Jadi itu 2 tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu mempelajari studi kasus disruptif teknologi di dalam Kodak, dan yang kedua adalah membuat sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki kriteria 5 hal ini. 4 hal ya. Yang pertama ada visi misinya, ada program kerja, jelas siapa kompetitornya sampai ke stakeholdernya, dan yang terakhir adalah struktur dari organisasi. Oke, jadi itu
terkait dengan tugas perencanaan strategi sistem informasi, kedua-duanya dikerjakan secara berkelompok, kedua-duanya akan dipresentasikan di minggu depan. Oke, ada pertanyaan dulu terkait dengan tugas? Monggo. Izin tanya Pak. Monggo Mas, Mas Jordi. Yang tugas nomor 2 ini, perusahaannya ini skill-nya ini terserah kita apa gimana? Monggo, terserah kalian. Kalian kan yang buat perusahaannya atau perusahaan rekaannya. Jadi monggo skillnya terserah kalian. Jadi yang jelas di dalamnya harus ada beberapa komponen tadi, yaitu memiliki visi misi, memiliki broker, terus siapa kompetitor sampai stakeholdernya, terus struktur organisasinya juga jelas. Itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, jadi boleh saja ngambil dari industri manufaktur, bisa juga ngambil di bidang kesehatan, membuat organisasinya atau perusahaannya itu di bidang kesehatan boleh, di bidang pendidikan apakah boleh juga silahkan, di bidang kuliner boleh nggak? Monggo. Di bidang fashion juga silahkan, terserah kalian. Yang penting 4 hal ini terpenuhi. Ono visi misine, ono program kerjanya, terus jelas kompetitor, supplier, customer, regulatory agency, dan stakeholder. Maksudnya program kerja itu apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam waktu 1 tahun ya. Itu yang dimaksud dengan program kerja. Dan yang terakhir ada struktur organisasinya. Oke, yang penting 4 itu. Oke, ada pertanyaan yang lain terkait dengan 2 tugas ini? Iya, Mas Arya, yang nomor 2 itu juga kelompok kok. Jadi dua-duanya ini dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya juga harus sama ya, antara 2 tugas ini. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Mas Arya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Oke, sebelum saya akhiri, saya stop recording-nya dulu ya.